Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan simak bersama-sama uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 15 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian Badak Subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rijal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Hananti. Terlebih dahulu saya sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya masih di mute Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maafiratuh. Mana Bu? Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Bu Hananti sudah siap. Assalamualaikum Bu Hananti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Kami persilahkan Ustadz untuk memulai acara ini. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita peroleh pada pagi yang cerah ini. Kalau malam di Kanada, kami pagi cerah di Indonesia. Udaranya bening, sejuk sekali dan kita alhamdulillah ingin dipanggil Allah dengan panggilan amdan syakura. Allah berikan kita nikmat Islam, dengan nikmat Islam ini kita menjadi manusia atau makhluk yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama satu-satunya Allah ridai adalah agama Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah kita melaksanakan sholat, mudah kita berhaji, mudah bagi kita untuk berinfak dan sebagainya. Mudah bagi kita untuk puasa. Mudah bagi kita untuk melaksanakan amal-amal sholeh lainnya dan menjauhi larang-larangan. Mudah. Kenapa? Faktor iman di kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita mampu melakukan aktivitas kita dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal kita menghadap Allah nanti. Di usia kita harapkan semua aktivitas kita ada nilai ibadah. Kita tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilai ibadahnya. Artinya nggak berguna bagi hari akhirat kita. Semua aktivitas kita, nafas kita, pendengaran kita, penglihatan kita, derap kaki kita, ayunan tangan kita, detak jantung kita, semuanya bernilai ibadah di mata Allah. Dan yang paling berharga pada pagi ini, Bapak Ibu masih diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang diberikan oleh Allah nikmat mentadabburi Al-Quran. Tidak semua orang. Siapapun dia adalah orang-orang pilihan. Dan Bapak pagi ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menjaga pilihan ini. Kita sudah diundang oleh Allah untuk menjadi pencinta Quran. Tugas kita menjaga dan sampai cinta Quran ini dirampas oleh setan dengan segala rayuan dan bujukan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita, sang idola kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat biasa. Sangat menakjubkan, sangat menjadi contoh teladan bagi kita semua. Dalam keluarga beliau mengatakan baiti jannati.
Rumah tanggaku laksana surga bagi. Di rumah dia sendiri, dia dibagikan surga. Itulah akan menjadi suri teladan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini kami didampingi oleh Bu Ananti. Assalamualaikum Bu Ananti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Ananti ini di mana posisi sekarang? Posisinya di mana sekarang Bu Ananti? Saya tinggal di Montreal, Kanada. Oh, Montreal, Kanada. Montreal, Kanada. Jam berapa sekarang di situ? Maghrib. Jam berapa? Jam 5 lebih 28 sore, Maghribnya jam berapa? hari Kamis. Nah, maghribnya jam berapa? Maghribnya hari ini jam 4 lebih 12. Oh, udah lewat ya maghribnya? Lewat. Sudah, sebentar lagi Oh. Isya. Oh, iya. Oh, udah, jadi jam 4-nya udah maghrib ya? Sudah, Cepat. ya. Alhamdulillah. Karena musim dingin, Ustadz. Kalau Oke. musim dingin, siangnya pendek. Oh, gitu. Malamnya panjang, enak ya? Lama tidur. Iya. Enak puasanya enak itu. Iya, ada negerinya yang malamnya pendek, nah, siangnya panjang. Iya. Bahkan ada negeri yang tidak ada malamnya, ada ya? Atau malamnya cuma 2-3 jam, ada? Kalau musim panas, siangnya panjang, Ustadz. Oh, gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi biasanya manusia bisa menyesuaikan ya, Bu nanti ya? Insya Allah ya. Kalau boleh tahu dikit, gimana kira-kira perkembangan Islam di sana, Bu nanti? Alhamdulillah di Kanada pemeluk agama Islam cukup banyak, Ustadz. Itu yang dari luar negeri yang orang-orang memang sudah beragama Islam? Iya. Atau pribumi yang tadinya tidak beragama Islam jadi mualaf? Jadi kebanyakan itu pendatang dari negara-negara Islam, termasuk dari Indonesia, dari negara-negara Arab, Uni Arab, atau dari negara Afrika. Itu cukup banyak. Yang jadi mualaf banyak nggak tiap hari? Yang mualaf juga banyak. Nah, kira-kira Bu bisa mendeteksi nggak kenapa mereka jadi mualaf? Penyebabnya apa? Penyebab utama lah. Kalau yang saya tahu secara pribadi itu biasanya mereka lingkungannya itu misalnya dia punya teman, punya sahabat atau itu Muslim, nah dia akhirnya tertarik, atau dia melihat misalnya ternyata Muslim agama Islam itu seperti itu ya kok. Tidak seperti yang dipropagandakan gitu. Seolah Islam itu identik dengan kekerasan gitu. Ternyata kalau kenal secara person, artinya kenal dengan pemeluknya, itu kok mereka baik-baik. Baik. Gitu. Ternyata Islam itu rahmatan di alamin ya. Iya. Oke. Begitu silakan Bu nanti diuraikan ayat surat Yasin ya. Iya, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sore ini di tempat saya atau pagi hari setelah ba'da subuh di Indonesia, kita kembali bertemu di kajian ba'da subuh Al-Hasani, di mana metode Al-Hasani ini ditemukan atau diciptakan oleh Ustadz kita, yaitu Bapak Rizal Al-Hasani, yang sekaligus juga sebagai pembimbing dan guru kita semua. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah setelah saya mengenal metode ini, saya merasa semakin kecil bahwa saya itu tidak ada apa-apa kalau tidak karena Allah, tidak karena Allah yang berkehendak. Jadi setelah saya mentadaburi Al-Quran dengan metode ini, rasa
syukur dan nikmat yang tiada terkira rasanya. Semoga dengan kebaikan Ustadz khususnya dan keluarga Ustadz, juga kepada para pembimbing yang lain, semoga kebaikan dan perhatian, kesabaran Ustadz terutama merupakan menjadi amal jariah bagi Ustadz. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Sebelum saya uraikan surat 36 ayat 15 ini, saya bacakan dulu uraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Sadaqallahul adzim. Dalam ayat ini saya penggal menjadi 16 penggalan yang terdiri dari 3 kalimat. Penggalan kalimat pertama yaitu ada 6 penggalan. Penggalan pertama yaitu qalu, bentuknya KKL, pelakunya hum, akar katanya kola dari koala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360. Polanya fa'ala, artinya mereka telah berkata. Penggalan kedua, ma, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, antum, kata ganti, artinya kalian. Selanjutnya, penggalan keempat, illa, huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan kelima, basyarun, itu kata benda, akar katanya basyaro, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 65. Ada kata di situ basarun, artinya manusia, pola kata bendanya fa'alun. Selanjutnya penggalan ke-6, misluna. Di sini dia kata benda majemuk, yaitu terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kata bendanya yaitu mislu. Kenapa dia menjadi dia sebagai kata benda? Karena dia tidak ada ciri-ciri kata kerjanya. Akar kata dari mislu adalah masalah, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 410. Dengan pola kata benda fi'lun, artinya seperti. Nah, di sini kata ganti artinya kami. Saya artikan dulu kalimat pertama ini. Mereka telah berkata, tidak kalian, melainkan manusia seperti kami. Kalimat kedua, penggalan ke-7, wa, huruf artinya dan. Kemudian penggalan ke-8, ma, huruf artinya tidak. Penggalan ke-9, angzala, bentuknya KKL, pelakunya huwa, polanya, akar katanya nazala, terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 448.
polanya af'ala. Artinya dia telah menurunkan. Selanjutnya penggalan ke-10, Ar-Rahmanu. Di sini dia kata benda superlatif. Ciri-ciri kata bendanya ada alif lam di situ. Sedangkan ciri-ciri kata benda superlatif, pola superlatif, ada fathah berdiri pada huruf mim. Di sini dia sebagai subjek, yaitu karena adanya domah pada huruf nun. Akar katanya rohima. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 139. Sedangkan pola superlatif itu terdapat pada materi Al-Hasani, halaman 33, F, pola superlatif. Arti Ar-Rahmanu ini adalah yang maha pengasih. Selanjutnya, penggalan ke-11. Min huruf cer, artinya dari. Penggalan ke-12, syai'in. Dia adalah kata benda. Ciri-cirinya ada tanwin, di sini kasroh ten. Akar katanya sya'a. Halaman pada Kamus Mahmud Yunus halaman 208. Di situ sudah terdapat kata syai'un pada halaman 209. Polanya fa'lun. Pola kata bendanya fa'lun. Saya artikan dulu kalimat kedua. Dan dia yang maha pengasih tidak menurunkan dari sesuatu. Selanjutnya yang terakhir, kalimat terakhir, penggalan ke-13, in. Huruf bermakna artinya jika. Selanjutnya penggalan ke-14, antum, itu kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-15, illa, huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan terakhir yaitu penggalan ke-16, takdibuna, itu bentuknya KKSAD, pelaku antum, akar katanya kadzaba, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 370, polanya fa'ala, artinya kalian berdusta. Arti dari kalimat terakhir ini, melainkan jika kalian berdusta. Saya artikan seluruh ayat. Mereka telah menjawab, kalian tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan dia yang maha pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, melainkan jika kalian berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mumtaz kayaknya Bu Ananti ini. Berapa lama lagi ini Bu Ananti? Waktu itu Pak Helmi posting ke kelas malam itu sekitar 2 minggu yang lalu kalau salah. Saya pikir mungkin kalau sudah masuk ke kelas malam belum ada yang mau ambil ayat ini. Akhirnya saya nekat untuk ambil ayat itu. Tapi ada bimbingan dari Pak Joko juga ada kan? Ya, alhamdulillah Pak Joko dengan kesabarannya dan teman-teman di kelas malam dengan kompak support saya untuk memberikan masuk Al-Hasani kapan Bu nanti? Saya udah lama Ustadz, malu saya. Bulan Januari kalau nggak salah itu tanggal 17 ya, 17 Januari. Saya diajak Mbak Yu saya. Siapa tuh? Ibu Duyati, S. Duyati di kelas pagi. Oh iya. Dengan Pak Dasri kalau nggak salah. Ya. Oh iya. Karena tampilnya kena giliran aja. Gilirannya belakangan. Apa-apa. Mumtaz. Ya. Yang penting hasilnya sekarang mumtaz. Jadi Bu nanti sekarang baca Quran sudah mulai tuh ini kata benda, ini kata kerja kesade, ini KKP udah ke situ lah kan. Bukannya sekadar baca aja kan itu. Iya betul Ustaz. Mudah-mudahan Tuhan nanti menjadi cahaya di Montreal sana. Banyak orang yang mudah ya. Mohon doanya Ustaz. Alhamdulillah. Coba kalau Arsani jalan ke Montreal nanti. Wah, mantap ya. Iya, silakan.
Baik, Bapak Ibu semuanya, saya coba urek. Kalau masalah gramatikal tadi rasanya sudah sempurna oleh Puan. Nanti saya menanyakan konteks aja. Ini masih dialog antara 3 rasul dengan kaum yang dikirim oleh Allah ke sana. Jadi ada kaum di situ di satu negeri, Allah kirimkan 2 orang rasul, lalu yang ketiga. Nah, mereka akan berkata, dia sebenarnya dia mengatakan inna ilaikum mursal. Kami ini sungguh kami ini bagi kalian itu adalah para rasul. Nah, kaumnya membantah. Apa kata kaumnya? Qalu. Mereka berkata, ma antum, kalian bukanlah illa basyar, kecuali manusia, misalnya seperti kami. Jadi kalian bukan rasul, karena nanti ada yang bilang kalau rasul itu malaikat. Kalau rasul itu begini begitu banyak, mereka tetapkan kriteria sendiri. Bisa minta makanan dari langit lah, bisa begini, bisa begitu. Bagi mereka begitu. Nah, kalau manusia biasa mereka nggak terima. Maka kalau mereka berkata, ma antum illa basyarum misluna. Kalian kayak kami juga kok. Nggak perlu banyak ngomong lah. Nggak usah ngomong-ngomong dakwah lah. Kalian ini kan sama dengan kami. Jadi illa basyarum misluna. Kemudian wama anzala, dan tidaklah anzala ar-Rahmanu, dan tidaklah ar-Rahmanu menurunkan, yang maha pengasih menurunkan misyain. Salah satu, enggak ada satupun yang turun kok pada Anda. Kenapa Anda berdakwah? Tidak ada turun dari Allah, ya, komplain dari kaumnya ini bahwa Allah tidak menurun apapun kepada kalian semua. Kalian cuma pembohong. Nah, itu dengan ayat apa? In antum, dan kalian illa, saya terima agak dikatain itu agak kita biar enak bahasa Indonesianya ya. In antum illa takdibun. Kalian itu hanya pembohong. Kalian itu hanya berdusta, membuat-buat. Nah, jadi si kaumnya tadi menuduh bahwa 3 orang rasul tadi adalah para pembohong. Ya biasa, Pak. Kalau kita berdakwah, ya ada aja orang yang mematakan kita. Kita berdakwah, kita pembohong lah, cari muka lah, ingin popularitas lah, ingin inilah, itulah. Para rasul itu memang berjuang penuh dengan tantangan dan rintangan. Jadi kalau kita berdakwah juga pasti penuh dengan tantangan dan rintangan. Kalau berdakwah itu ngurus semuanya, semua orang jadi berdakwah. Justru ujiannya di situ, seleksi alamnya di situ. Mana orang-orang yang betul ikhlas berdakwah, mana yang tidak. Pada saat menemukan kesulitan, pada saat menemukan tantangan dari orang banyak, apa sikapnya? Apa terus berdakwah atau mundur? Para rasul ini tetap maju. Kenapa? Dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti ada yang dibunuh itu. Jadi ada yang memang suara rasul itu dibunuh, disiksa, diancam. Nabi Muhammad kita mau dibunuh juga kan, sampai hijrah dari Mekah kemudian meninggalkan tanah kelahirannya. Itulah tantangan dari dakwah kita. Nah, apa yang kita ambil dari sini, kalau kita sudah berdakwah, jangan pernah bersedih, sedangkan Rasul aja utusan Allah, orang yang kekasih Allah, tetap mendapat ujian dan cobaan, apalagi kita yang dibutuhkan apa? Kesabaran. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam menegakkan kebenaran kepada orang. Kita berdakwah dengan Al-Quran. Alhamdulillah, dengan Al-Quran berdakwah kepada orang lain. Mari kita ajak orang-orang untuk memahami Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita ajak tetangga kita ajak anggota jemaah kita ajak siapapun, keluarga kita, pemilik kita. Masalah mau dia tidak mau, bukan lagi urusan kita. Tugas kita hanya mengajak. Masalah mau, tak mau itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bukakan pintu hatinya, maka dia apa? Kalau tidak Allah bukakan, tidak. Nah, Allah membukakan dan tidak membukakan, sangat bijaksana. Oh, ini orang ini belum, ini orang ini sudah. Kita serahkan semuanya dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah bagus sekali mumtaz tas bulan nanti ya. Semoga bisa diikuti dari teman-teman di Kanada sana supaya siarnya ini sampai ke seluruh dunia, di Montreal, di Amerika nanti, di Eropa, di Australia melalui Bu Elvi Elfayeni dan sebagainya. Dan kita berdakwah karena teknologi ya, kita manfaatkan teknologi ini untuk berdakwah ke seluruh dunia. Baik Bu Wi, sekali lagi kalau ada yang salah itu semata-mata karena kami masih belajar ya, dan kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bu Wi. Baik, demikianlah uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, surat Yasin ayat 15. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.